Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Septian. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi berjudul Computer Assisted dengan topik audit teknik. Pertama kita akan membahas mengapa auditor membutuhkan CAATS. Pertama itu adalah efisiensi tinggi. Otomatisasi pekerjaan rutinnya sebelum memakan waktu berminggu-minggu menjadi hitungan jam. Kemudian yang itu ada akurasi 100%, beralih dari setting pajak pemeriksaan dulu terhadap semua informasi transaksi. Kemudian yang itu adalah deteksi fraud, mampu mendeteksi pola keseluruhan tinggi melalui korelasi data yang kompleks. Poin utama dari CAATS bukanlah sekadar menggunakan Excel. Ini adalah pergeseran paradigma dari centric menjadi 100% reporting. Auditor tidak lagi menggambar 10 contoh transaksi, melainkan uji jutaan baris data secara instan. Manfaatnya sangat luas, yaitu efisiensi waktu, akurasi tinggi, dan kemampuan untuk melakukan analisis yang jauh lebih kompleks. Kemudian kita akan membahas software utama dalam industri, yaitu ada ACL dan IDA. Dua platform paling dominan di dunia audit global, dirancang khusus untuk yang pertama itu ada integritas data yang berbasis third-party, kemudian ada itu jejak audit yang kami mampu mendeteksi log aktivitas otomatis, dan juga ada pemrosesan data skala besar. Software ini berbeda dengan spreadsheet biasa karena memiliki fitur read only yang menjaga integritas data asli syarat mutlak dalam audit. ACL sangat kuat dalam menangani volume data raksasa, sementara IDA dikenal dengan kemudahan visualisasinya. Selain itu, ada software manajemen seperti TeamMan yang membantu auditor mendokumentasikan temuan secara terpusat dan kolaboratif. Kemudian yaitu adalah kekuatan data analytics. Ini adalah presentasi dari adopsi analitik dalam mendeteksi anomali finansial secara global. Ada itu analisis deskriptif sekitar 95%, analisis diagnostik sebesar 75%, dan analisis prediktif sebesar 45%. Kita akan masuk ke analisis prediktif, melihat apa aja yang terjadi di dalam, misalnya tren penjualan. Di dalam analisis diagnostik itu akan melihat apa aja yang terjadi, misalnya ada anomali transaksi di jam-jam tertentu. Kemudian juga di dalam analisis prediktif, apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan visualisasi data, auditor dapat dengan mudah melihat pola atau outliers atau data yang tidak wajar yang jika dicari secara manual hampir mustahil ditemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke continuous auditing.
Salah satu evolusi terbesar CAATS adalah Continuous Auditing atau audit berkelanjutan. Jika audit tradisional dilakukan secara berkala, misal setahun sekali, Continuous Auditing dilakukan secara real-time. Continuous Auditing ini dilakukan secara monitor secara real-time. Metode ini memungkinkan auditor untuk terus-menerus memantau transaksi klien tanpa menunggu audit tahunan. Keuntungan utama dalam monitor secara real-time ini adalah mendeteksi risiko instan dan pengurangan biaya audit jangka panjang melalui sistem yang terintegrasi. Sistem ini terhubung langsung dengan database klien dan memberikan notifikasi instan jika terjadi pelanggaran aturan atau anomali. Ini memungkinkan auditor untuk merespon risiko jauh lebih cepat sebelum dampak kerugian menjadi terlalu besar. Selanjutnya kita akan masuk ke pengantar audit big data. Terdapat yaitu ada volume and velocity, mengelola data transaksi dari jutaan sumber dalam hitungan detik, dan juga ada itu variety, menganalisis data terstruktur seperti email, sosial media, dan log system. Kita berhadapan dengan konsep 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Audit kini tidak hanya memeriksa angka di dalam laporan keuangan, tetapi juga menganalisis data media sosial, log GPS, juga menganalisis data rekaman suara. Auditor masa depan harus mampu mengintegrasi data terstruktur ini ke dalam bukti audit untuk mendapatkan gambaran risiko dari segala arah. Nah, jadi dari evolusi audit itu kita akan ada 4 fase. Yang pertama ada itu manual sampling, kedua itu ada CAATS, yang keempat ACL dan ADA, kemudian ada yang ketiga itu continuous auditing, dan yang keempat yaitu AI dan big data. Dampak teknologi dari auditor ini itu menggunakan teknologi CATS dan segalanya, mengurangi pengurangan waktu pengumpulan data sebesar 85%. Optimasi ROI audit. Dengan CATS, perusahaan mampu menghemat biaya audit operasional secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas kepercayaan bagi stakeholder. Kesimpulannya, CATS bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi para auditor di era industri 4.0. Transformasi dari manual ke digital ini menuntut kita untuk terus belajar menguasai berbagai tools dan analitik data. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata dalam bicara. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.